Tata cara mengkafani jenazah: hamparkan selembar tikar di atas lantai atau balai, rentangkan 5 utas tali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Kita sekalian masih dapat ditemukan dalam pelajaran jarak jauh di SMK Rahayu Mulyo. Saya guru pengampuh pendidikan agama Islam kelas 11 akan menjelaskan tentang pengurusan jenazah, takziah dan ziarah kubur. Kompetensi dasar yang kita akan sampaikan, target yang kita akan capai, yang pertama adalah menerapkan ketentuan syariat Islam dalam penyelenggaraan jenazah. Kemudian memahami pelaksanaan tata cara penyelenggaraan jenazah. Kemudian yang ketiga adalah memperagakan tata cara penyelenggaraan jenazah. Kewajiban umat Islam terhadap jenazah. Bila kita dapatkan di lingkungan kita atau di dalam keluarga besar kita ada yang meninggal dunia dan kita dapatkan jenazah itu, apa yang pertama kita lakukan? Yang pertama adalah kita pejamkan mata jenazah tersebut dengan cara kita usap dan kita urut mukanya sehingga matanya terpejam, dan memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosanya yang telah dilakukan. Kalau laki-laki kita doakan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afanhu. Kalau wanita, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'afanha wa'akamudullah, dan selanjutnya. Kemudian tahap berikutnya, tutuplah seluruh jenazah, seluruh badan jenazah dengan kain sebagai penghormatan dan agar tidak terlihat aurat oleh orang banyak. Kemudian tempatkanlah di tempat yang aman dari jangkauan binatang, terutama semut dan binatang-binatang yang melata lainnya. Juga amankan dari sinar matahari, amankan pula dari hujan, dan amankan pula dari penglihatan orang banyak agar jenazah itu terlindungi kehormatannya. Yang berikutnya adalah bagi keluarga dan sahabat-sahabat dekatnya dilarang untuk mencium jenazah. Pengurusan jenazah, takziah dan ziarah kubur. A. Pengurusan jenazah. B. Takziah dan ziarah kubur. Pengurusan jenazah, tahap pertama pengurusan jenazah adalah memandikan. Karena memandikan adalah kewajiban bagi seluruh muslim muslimat apabila kita dapatkan ada orang meninggal dunia. Memandikan hukumnya fardu kifayah bagi seluruh umat Islam yang bisa dan dapat untuk memandikan jenazah. Kedua, pengurusan jenazah adalah mengkafani, karena hukum mengkafani sama seperti hukum memandikan, yaitu fardu kifayah, kewajiban bagi setiap muslim yang mampu dan dapat. Kemudian kewajiban yang ketiga adalah mensalati jenazah, dan yang terakhir adalah menguburkan jenazah. Memandikan jenazah, jenazah dimandikan, ya, kemudian dilakukan di tempat yang tertutup dari pandangan banyak orang, tertutup dari sinar matahari, dan tertutup juga auratnya dengan
kain basahan atau kain jarit atau kain batik yang lain. Kemudian jenazah diwudukan, ya. Atau kita jenazah ditutup dengan kain basahan. Kemudian setelah ditutup dengan kain basahan, disiram dengan air, bersihkan tubuh jenazah dari segala sisa-sisa kotoran yang mungkin masih melekat di pada badan jenazah. Kemudian mandikan jenazah dengan air minimal 3 kali siraman. Diawali dari kepala bagian kanan terus ke bawah sampai kaki, kemudian dari bagian kepala sebelah kiri terus sampai kaki, kemudian baru dibersihkan bagian kepala, bagian badan, kemudian bagian perut, bagian kubul dan dubur. Kemudian setelah selesai dimandikan, maka jenazah diwudukan. Tata cara penyelenggaraan jenazah: 1. Memandikan. Syarat jenazah yang dimandikan. Jenazah, tidak seluruh jenazah yang meninggal dunia itu bisa dimandikan. Jenazah yang dimandikan adalah 1, jenazahnya itu orang Islam atau yang meninggal dunia adalah beragama Islam. Kemudian jenazah yang bisa dimandikan adalah didapati tubuhnya walaupun hanya sebagian. Seperti orang kecemplung dari danau kemudian dimakan oleh binatang buas, kemudian tersisalah tubuhnya, sisa tubuh itulah yang dimandikan. Atau orang tertabrak kereta api, badannya hancur, hanya sebagian yang utuh, maka sebagian itulah yang dimandikan. Artinya didapati tubuhnya walaupun sebagian yang masih utuh, maka itulah yang dimandikan. Kemudian yang dimandikan juga adalah bukan karena mati syahid. Kalau mati syahid tidak pernah dimandikan, juga tidak pernah dikafani, maka orang mati syahid yang mati di medan perang karena membela agama Allah langsung digalikan kubur, kemudian dimakamkan sesuai dengan pakaian yang digunakan dan tidak dimandikan. Itulah jenazah yang dimandikan. Tata cara memandikan jenazah: jenazah dibaringkan di tempat yang lebih tinggi, biasanya dengan balai atau dengan yang sekarang sudah populer, alat pemandian jenazah, biasa terbuat dari stainless, kemudian dibuatkan para-paranya, kemudian di atas para-para itulah jenazah diletakkan. Terhindar dari sinar matahari, dari hujan, dan tertutup dengan kain kecuali orang yang memandikan dan orang yang mahramnya yang boleh melihat dan bisa ikut memandikan jenazah. 2. Jenazah ditutup dengan kain agar auratnya tertutup. 3. Membersihkan kotoran dan najis yang melekat pada anggota badan jenazah. Keluarkan kotoran bagian dalam perut adalah dengan cara menekan bagian bawah perut dan mengangkat sedikit bagian kepala serta badan agar kotoran yang mungkin masih tertinggal ada di dalam perut dapat keluar. Yang keempat, menyiramkan air ke seluruh badan secara merata dari kepala sampai ke kaki. Disunahkan 3 kali atau lebih dan dengan mendahulukan anggota badan bagian kanan lalu bagian kiri. Setelah semuanya bersih, lalu mewudukan jenazah sebagaimana wudu kita akan sholat. Terakhir, tersiram dengan larutan kapur barus atau harum-haruman atau dengan larutan air bidara. Orang yang berhak memandikan jenazah, yang pertama, siapa yang berhak memandikan jenazah? Adalah keluarga yang mengetahui tata cara dan mampu memandikan jenazah. Jenis kelaminnya yang memandikan jenazah sama dengan jenis kelamin dengan jenis jenazah, yaitu jenazah laki-laki dimandikan oleh orang laki-laki dan jenazah perempuan
dimandikan oleh perempuan kecuali suami, istri atau mahram jenazah boleh. Seandainya istrinya meninggal dunia, dapat dimandikan oleh suaminya, atau sebaliknya suami meninggal dunia bisa dan dapat dimandikan oleh istri atau anak atau mahram yang tidak sejenis, boleh dimandikan oleh. Yang ketiga adalah orang Islam yang berakal sehat, balik dan mengerti akan tata cara memandikan jenazah. Yang berikutnya dapat menjaga kerahasiaan jenazah atau amanah. Jadi yang nomor 4 adalah orang yang boleh dan dapat memandikan jenazah adalah orang-orang yang dapat menahan ucapannya, menahan daripada amanah, tidak menceritakan kerahasiaan-kerahasiaan yang ada, yang terjadi barangkali ada kekurangan atau rahasia yang terdapat jenazah. Mengkafani jenazah. Ketentuan dalam mengkafani jenazah: membentang kain kafan sesuai dengan ukuran jenazah. Jadi tidak ada ukuran yang pasti, tergantung daripada besar, kecil, tinggi atau rendahnya jenazah yang meninggal dunia. Maka bentangkan kain kafan sesuai dengan ukuran tubuh jenazah. Biasanya 3 lapis untuk laki-laki dan 5 lapis untuk perempuan, dengan kain izar, kain rompi, dan kain penutup kepala. Menutup lubang mulut, telinga, hidung, bagian bawah, dubur dan ubul tutup dengan kapas. Menutup seluruh tubuh jenazah dengan kain kafan. 3 lapis kain kafan untuk jenazah laki-laki dan 5 lapis kain kafan untuk jenazah perempuan. Mengkafani jenazah. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengkafani jenazah. Hukum dan syarat orang yang mengkafani jenazah sama dengan ketentuan memandikan jenazah. Kain kafan diperoleh dengan cara yang halal, yakni dari harta peninggalan jenazah ahli waris, diambil dari baitul mal kalau tidak ada, atau dibebankan oleh orang-orang yang mampu di sekeliling sekitar rumah jenazah. Kain kafan hendaknya bersih, berwarna putih, sederhana, tidak terlalu mahal dan tidak terlalu murah. Kain kafan minimal 1 lapis untuk menutupi seluruh tubuh. Bagi jenazah laki-laki hendaklah 3 lapis tanpa tambahan sorban, sarung, kopiah dan sebagainya. Adapun untuk perempuan sebaiknya 5 lapis termasuk baju bagian bawah dan jilbab. Tata cara mengkafani jenazah: hamparkan selembar tikar di atas lantai atau balai, rentangkan 5 utas tali di atas hamparan tikar, susun lapis demi lapis kain kafan, 3 lapis untuk laki-laki, 5 lapis untuk perempuan. Di atas kain kafan ditaburi dengan kapur barus, wangi-wangian, dan bunga-bunga dan sebagainya. Jenazah diletakkan di atas kain kafan dengan menempelkan kapas secukupnya pada bagian lubang yang ada pada tubuh jenazah. Terakhir, tubuh jenazah dibungkus dengan kain kafan sampai rapi, kemudian diikat dengan tali di bagian ujung kepala, dada, perut, lutut, dan ujung kaki. Tata cara mensalati jenazah. Yang pertama, membaca niat. Nawaitu usolli ala hazal maiti arba'at takbiratin fardu kifayah lillahi ta'ala. Kemudian takbir yang pertama. Takbir yang pertama membaca suratul Fatihah. Kemudian takbir kedua. Takbir kedua membaca sholawat Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad
kama shalaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Takbir ketiga membaca doa. Kalau laki-laki dibaca doanya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afanhu wa akrim nujulahu wa wasimadakhalahu bil ma'in wasaljin wal barad kama yunafisa wa abiyat minad dana sibatil hudaran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli dan sebagainya. Kemudian takbir keempat. Takbir keempat membaca doa atas jenazah dan kaum muslimin. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Selanjutnya adalah salam. Salam ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, dan ke kanan. Mensalatkan jenazah. Syarat salat jenazah. Pihak yang menyolatkan yakni orang Islam, suci dari hadas besar dan hadas kecil, suci badan, suci tempat dari najis dan menutup aurat dan menghadap kiblat. Jenazah yang disolatkan adalah jenazah yang telah dikafani dan telah dimandikan. Jenazah diarahkan ke arah kiblat. Kepala diletakkan, diarahkan di arah utara, kaki dan badan diarahkan ke arah selatan, kemudian dihadapkan ke kiblat. Jenazah diarahkan ke arah kiblat orang yang mensolatkan, kecuali solat di atas kubur atau solat gaib. Boleh solat di atas kubur, juga boleh solat gaib, karena solat gaib dan solat kubur adalah solat yang jenazahnya sudah tidak ada. Rukun solat jenazah, niat. Niatnya tadi udah kita jelaskan. Sholli ala hazal mayyiti arba'at takbiratin fardu kifayah imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Kemudian berdiri bagi yang mampu, boleh duduk, boleh sambil di atas roda bagi yang tidak mampu berdiri. Takbir 4 kali. Takbir pertama tadi membaca Fatihah, takbir kedua membaca salawat Nabi, takbir ketiga membaca doa, dan takbir keempat membaca untuk keluarga yang ditinggalkannya. Sunnah sholat jenazah, mengangkat tangan pada tiap-tiap takbir. Allahu Akbar, kemudian baca Fatihah. Takbir kedua Allahu Akbar, membaca salawat Nabi. Allahu Akbar, membaca doa Allahumma ighfir lahu warhamhu. Allahu Akbar, membaca doa Allahumma la tahrim. Membaca ta'awuz sunnah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika akan membaca surat Fatihah, ta'awuz. Disunahkan jamaahnya banyak, sebanyak-banyaknya, dan disunahkan dibuat 3 syaf atau 3 baris. Seandainya jemaahnya banyak, dibuatkan 3 baris. Setelah 3 baris itu selesai, buat barisan keempat. Selesai lagi sudah penuh, buat barisan keempat, 5 dan selanjutnya. Tapi minimal ada 3 baris. Seandainya orangnya 10, maka 1 orang imam, 1 baris 3 orang, baris kedua 3 orang, baris ketiga juga 3 orang. Demikian. Tata cara sholat jenazah. Sholat jenazah dilaksanakan setelah jenazah dimandikan dan dikafani dengan cara sebagai berikut. Jenazah orang yang mensolatkan jenazah berdiri dengan niat melakukan sholat jenazah. Takbir Raktul Ihram, takbir kedua membaca salawat Nabi, takbir ketiga membaca doa, takbir keempat membaca doa, kemudian mengucapkan salam dengan memalingkan muka ke kanan dan ke kiri. Bila jenazah laki-laki, imam hendaknya berdiri menghadap jenazah sejajar dengan kepala jenazah. Bila jenazahnya laki-laki, maka imam yang menyolatkan jenazah sejajar berdirinya dengan kepala jenazah. Bila jenazah perempuan, orang atau imam yang menyolatkan berdiri sejajar dengan perut atau pinggang jenazah perempuan. Menguburkan.
Tata cara menguburkan jenazah sebagai berikut. Yang pertama adalah waktu. Waktu menguburkan jenazah boleh kapan saja, pagi, siang, sore, atau malam, kecuali saat-saat matahari terbit tidak boleh, matahari pas tengah-tengah tidak boleh, dan matahari akan tenggelam juga tidak boleh. Kaifiat tentang caranya: masukkan jenazah ke dalam kubur, hendaklah dimulai dari kepala. Masukkan dulu kepalanya, kemudian setelah kepalanya sampai baru di kakinya. Dilakukan lewat arah kaki dalam lahat atau dalamnya liang lahat. Jenazah diletakkan dalam posisi miring, dimiringkan, jadi muka dan badannya menyentuh dinding kubur yang paling barat, kemudian diganjalnya dia dengan batu. Diletakkan di posisi miring, artinya miring, jenazah lambung sebelah kanannya ada di bawah dengan menghadap kiblat, atau dengan mengganjal bagian kepala, bagian punggung, bagian perut, bagian paha, bagian kaki, agar jenazah tetap terganjal dan menghadap kiblat. Pipi dan kaki jenazah ditempelkan ke tanah. Artinya pipi sebelah kanan itu menempel di tanah dan ujung kaki itu menempel ke tanah sebelah selatan. Setelah liang lahat ditutup, dianjurkan kepada pengantar untuk memulai menimbun kubur dengan memasukkan tanah galian sebanyak 3 kali. Disunahkan kita waktu memasukkan tanah berbarengan dengan tukang gali kubur untuk menutup, maka kita ambil itu tanah segenggam, bacakan surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadar khairum min alfi syahrin. Kita masukkan, ambil lagi satu, membacakan Inna anzalnahu fi lailatul qadar, masukkan sampai 3 kali sunnah. Setelah selesai penguburan, diakhiri dengan doa yang isinya adalah memohonkan ampunan kepada jenazah dan keteguhan bagi keluarga yang ditinggalkan. Takziah dan ziarah kubur. Apa takziah? Takziah artinya mengunjungi kuburan untuk mendoakan si mayit, atau memberikan dukungan moral kepada keluarga yang meninggal oleh almarhum. Maka kita sunnah untuk bertakziah, mengunjungi keluarganya. Takziah dengan hukum sunnah. Tujuan takziah adalah memberikan moral dan material kalau memang ada biasanya, menghibur dan menguatkan keluarga jenazah, mendoakan yang meninggal dunia sebagai pembelajaran dan koreksi diri bahwa setiap manusia pasti akan mati. Kafa bil janazat tazkiruni anil maut. Cukup kita melihat jenazah dimakamkan, cukup kita mendatangi keluarga yang meninggal dunia, tazkiruni anil maut, maka mengingatkan kita bahwa kita juga akan sama menyusul mereka. Ziarah kubur adalah mengunjungi kuburan kaum muslimin dan muslimat dengan tujuan melihat, membersihkan kuburan dan mendoakan ahli kubur dengan doa ziarah kubur. Assalamualaikum ya darul qaumul muslimin wa ba'atsu insyaallahu lana wa lakum minal asar. Salam sejahtera wahai kaum muslimin muslimat yang ada di dalam kubur. Nahnu insyaallahu munalahikun. Kami akan menyusul engkau. Kami akan memohon kepada Allah semoga kami dan kamu mendapatkan pembersihan dari dosa dan keselamatan. Ini adalah hadis riwayat Imam Muslim. Demikianlah yang bisa kita
sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga anak-anakku sekalian bisa dan dapat mengikuti pembelajaran jarak jauh pendidikan agama Islam yang diampuh oleh saya, Haji Heri Kurniaji, kelas 11 semester pertama. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa kita jadikan ilmu bagi kita, keluarga kita, dan lingkungan kita, serta bermanfaat bagi khalayak kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.